di HP masing-masing. Dah. Kita waslah dulu lah. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allah ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awliya wa syuhada wa salihun ulama alimin li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan la arwahi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani wa ila rohi Syekh Zaini bin Abdul Ghani Abah Guru Sahmu wa ila rohi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila rohi Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Bayi wa ila rohi sahibul kitab Syekh Muhammad Afif Al-Banjari wa ila rohi Syekh Dato Sanggul wa ila rohi Syekh Ibnu Atailah As-Sakandari As-Sahibul Hikam wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina al kirami syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada malam hari ini kembali kita berkumpul di majelis ta'lim kita, majelis Riyadul Jannah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa kedua orang tua kita, mama abah kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah Ta'ala. Dikabulkan hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita bertahan istiqamah dalam bermajelis, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala hindarkan kita daripada sifat malas ataupun sifat kulir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Nabi kita bertahan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat sidin di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. A11 ya legon. Nah, dan adapun kesempurnaan sujud itu dalam tiga perkara. Pertamanya bahwa sujud engkau dengan anggota 7 dan engkau hantarkan dua tanganmu berbetulan daripada dua bahumu. Jadi kita sujud dengan anggota 7. Nah, yang dimaksud dengan anggota 7 itu pertama dahi. Ya, kalau dahi ini wajib karena tempat sujud. Ya, kalau makanya memasang kopiah ini hati-hati ya, kalau jangan sampai kayak ini masang kopiah ya, kalau nah bila ada orang masang kopiah jangan tapi dikawannya ya, kalau banyak hutang. Nah, jadi tetengak sedikit ya kalau. Nah, wajib ini dibuka. Nah, wajib dahi ini tidak ada sesuatu pun yang menghalangi daripada dahi ini.
Ya kan? Kalau seandainya rambut sehelai dua helai aja kan ada apa-apa. Nah, jangan juga kita berlebihan lah. Kadang-kadang orang ada yang terlalu berlebihan. Sehelai rambut pun kada boleh menghalangi. Nah, itu terlalu lebay ngarannya. Ya kalau ya kada segitunya juga. Kalau amunnya sekedar rambut sehelai dua helai aja menghalangi ya kada jadi masalah. Tapi amun kawa ya kita bersihilah. Ya kah? Nah, ya kalau kita bersihi sehingga dahi kita memang bujur-bujur menyentuh kepada tempat sujud. Jadi yang pertama itu adalah dahi. Ini secara syariat dulu ya kalau. Kemudian yang kedua adalah dua telapak tangan. Berarti tiga ada kalau kiri dan kanan ya kalau. Nah, itu jadi dan posisi ketika kita sujud loh. Nah, posisi tangan ini tepat di sejajar dengan daun telinga bagian atas. Nah, ya kalau Pak Irwana itu cuman dikira-kira aja kadosagen Allah. Maksudnya kadosah ya kalau dikira-kira aja. Nah, tepat di antara dua. Kemudian yang ketiga dua lutut ya kalau lutut kiri dan kanan berapa dah? 5. Dan yang keempat adalah 2 jari kaki. Nah, berarti betisnya itu dilipat. Ya kalau salah. Nah, jangan nang kayak ini. Wajib dilipat betisnya. Supaya 2 jari kaki ini masuk ke dalam anggota sujud yang disujudkan. Berarti 2 jari kaki. Nah, ke-7 anggota ini wajib menyentuh daripada tempat sujud. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menekan apa? Yang ditekan? Kepala yang ditekan. Makanya di zaman Nabi itu ketika mana sahabat dan para nabi itu sembahyang, kadang-kadang rumput tempat sahabat dan nabi itu sembahyang setelah bangkit daripada sujud lepek rumputnya. Artinya saking ditekannya tuh dengan kepala. Saking ditekannya dengan kepala sehingga menyebabkan rumput yang menjadi tempat sujud Nabi dan para sahabat itu menjadi lepek. Bahasa Inggris lepek tuh paham ya kalau? Lempeh artinya berpengaruh lah terhadap tekanan ketika mana kita melaksanakan sujud. Nah, jadi tangan di sini dan itu berbetulan dengan bahu. Nah, jadi ujung tangan itu di atas telinga. Nih, tapak tangan ya kah sejajar dengan dua bahu. Kan sudah dipraktikkan ya loh. Artinya pahamannya sudah tenang. Kemudian betisnya dilipat. Nah, kemudian direnggangkan sedikit dengan jarak sekilan antara betis kiri dan betis kanan ya kalau. Karena dalam mazhab Syafi'i ya ini ada orang yang sembahyang aja kayak ini berepat betisnya. Yolah terserah kamu. Tapi itu dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i di dalam riwayat-riwayat hadis itu termasuk hadis-hadis riwayat Imam Baihaqi itu Nabi tetap memposisikan jarak antara betis kiri dan betis kanan itu dengan seumpama jarak satu jengkal atau 1 kilan, sakilan jaka bahasa Inggrisnya. Nah itu. Jadi 7 anggota sujud ini bujur-bujur disujudkan. Nah ya kalau 2 tangan, nah ya kalau, nah ya kah? Nah, kemudian lutut jelas dah. Ya kalau kemudian ujung jari betis ditekuk, nah dilipat. Tahu ya kalau ujung jari betis itu dilipat. Jangan nang kayak ini nah aja kayak ini behunjur. Kenapa orang sujud ala kulir? Apalagi tangkat kayaknya. Bayangkan aja kayak apa itu tangkat kayak itu. Nah, kira-kira bisa dibayangkan lah maksudnya itulah 7 anggota sujud. Nah, kalau hidung sunnah aja. Sunnah untuk ditempelkan, bukan berarti wajib. Nah, jikalau seandainya kita kadang menempelkan hidung, ya kada masalah juga. Tapi sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan, gak pahala. Tapi apabila ditinggalkan, Bang, kada berdosa. Nah, kalau kita lihat di catatan kaki itu, di nomor 5 itu ya kalau, nah, yang dimaksud dengan 7 anggota sujud adalah 1 dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 telapak jari kaki. Referensinya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, itu kitab fikih yang paling dasar. Kitab fikih yang paling
apa ngarannya dasar dalam mazhab Syafi'i, itulah yang disebut dengan kitab Safinatun Najah. Di situ mengambil referensinya. Nah, jadi jari kaki, ujung jari kaki ditekuk gitu. Yang lo Pak Irwan. Nah, dihadapkan, bahkan kalaunya bisa diarahkan ke arah kiblat. Bisa-bisa lah ya, kalau mau jangan bisa ya uzur ya, kalau jangan dulu dikarang sih sampai kasih lahuk jadi betis ya kan dijual ya kalau. Nah, yang keduanya bahwa jangan engkau hamparkan dua hastamu, jangan sujud kayak ini. Sujud kan kayak ini. Nah, jangan koler kayak ini aja. Apalagi kayak ini. Kayak kata-kata adalah aja kayak ini aja. Orang kan kayak ini, bangkat. Ini kayak ini aja. Nah, itu ini ngarannya menghamparkan dua hasta. Ini hasta ngarannya apa ya? Satu hasta tuh nih mulai hujung jari tengah ini kan ada bertambah cincin, ada mulai hujung jari tengah ini sampai kasiko. Inilah ukuran satu hasta. Binian gitu. Sama binian kita juga. Nah, cuman binian tuh beda. Kalau lakian renggang, binian tarapat sedikit. Nah, katiak biniannya harus rapat. Nih. Tapi tetap naik. Ya kan? Ya kan? Nah, jangan juga nang ini nah. Kayak apa itu? Nah, orang sujud nang kayak ini gue nanya. Itu ujar Nabi nang kayak anjing dia Nabi. Nang menghamparkan dua hasta tuh. Nah, makanya ujar Nabi, janganlah engkau sujud seperti anjing. Nah, anjing tuh kayak apa? Nah, itu kayak ini. Menghamparkan daripada dua hastanya itu. Makanya wajar di poin nomor 2 nih, keduanya bahwa jangan engkau hamparkan dua hastamu. Nah, ya kalau kemudian yang ketiganya adalah bahwa tumak ninah, engkau di dalam sujud serta membaca tasbih dengan takzim. Tumak ninah itu artinya berhenti sebentar, ya kalau. Nah, sujud tumak ninah itu asal katanya daripada tenang. Nah, tenang itu berhenti sebentar. Jangan gerusak-gerusuk sembahyangnya kalau. Nah, jadi as-sholatu mi'rajul mukmin, salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin, maka harus dikerjakan dengan penuh ketenangan. Tumakninah ini bisa juga dimaknai dengan berhenti sebentar, seperti membaca sekali tasbih atau sekali bahinah. Nah, itu sudah paham telah pakamnya di situ. Ketiganya bahwa tumakninah engkau di dalam sujud serta membaca tasbih dengan takzim, dengan penuh, ya kalau penuh mengagungkan Allah. Nah, membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dibaca 3 kali, boleh 3, boleh 7. Ya kalau tapi mana sembahyang jadi imam subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 7 kali, ya kalau ampe orang disek kalau dibuatnya lambat solar bahan bakar aja. Ya kalau jadi kita 3 kali aja yang normalnya. Nah, itulah sujud secara syariat. Ya kasar. Secara hakikatnya sujud itu adalah kita merendahkan diri kita atau menghilangkan keberadaan diri kita. Ya kalau bagaimana mungkin kita merasa diri kita tuh ada, padahal walau lahu. Kalau seandainya tidak ada hu, ya kalau la zuhara, tidak ada alam ini. Jika seandainya tidak ada hu, maka alam ini kadada. Jika seandainya tidak ada hu, maka papan tulis itu tidak ada. Ya kalau salah. Nah, itu berarti kita menghilangkan diri kita. Salah. Jangan sekali-kali kita bersandar kepada amal. Jangan. Ya kalau. Nah, jadi kita jangan sekali-kali bersandar kepada amal. Jangan sekali-kali kita merasa bahwasanya kita nambah amal. Jangan sama sekali. Ya Allah. Nah, bahwa hakikat kita ini, kenapa kita bisa beramal? Hakikatnya af'al Allah, perbuatan Allah. Ya kalau salah, bukan gawian kita, ya kah? Nah, jadi boleh kita merasa bahwa nang beramal ini gawian kita, syirik ngarannya. Syirik. Kenapa orang tuh bisa sombong? Karena ini merasa ini nang beramal. Karena ini merasa ini nang menggawi amal, lalu merasa sombong. Ya kalau gon, nah hati-hati itu gun ya. Makanya supaya kita kada sombong, nah maka jangan kita merasa bahwa diri kita itu beramal,
tetapi kita merasa bahwa nang ba'amal ini bukan kita. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Bukan kamu nang melempar pada saat engkau melempar, tetapi secara hakikatnya nang melempar itu adalah Allah. Nah, itu menghilangkan diri kita. Kemudian ada hadis yang memadahkan doamu tuh akan dikabulkan Allah Ta'ala ketika sujud. Ya kan? Ya, kalau di antara tempat atau waktu yang mustajab kita berdoa ketika sujud, terutama di sujud terakhir. Kenapa salah? Karena pada saat sujud itu adalah posisi kita paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kenapa Gun? Jar Tuhan, sepaling dekat hamba dengan Tuhannya itu ketika sujud. Kenapa salah? Karena saat kita sujud kita membentuk Muhammad. Siapa yang paling dekat kepada Allah kalau bukan Muhammad? Isra Mi'raj, siapa yang paling dekat bertemu dengan zat Allah kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kepala mem, ya kalau awak ha, nih dengkul batis mem, batis akhir dal. Pada saat kita memposisikan diri kita ini sebagai Muhammad, disitulah jarak kita, bukan jarak secara fisik maksudnya, posisi kita sangat dekat kepada Allah. Paham gak Gon? Itu bukti bahwa Allah tidak bertempat. Sebab kalau Allah bertempat, logikanya berdiri lebih dekat daripada sujud. Tuhan bertempat di arsy, ya kah? Ya kalau berarti berdiri harusnya lebih dekat kepada Allah daripada saat kita sujud. Tapi kenapa jar Tuhan memadahkan sepaling dekat hamba dengan Allah Ta'ala pada saat sujud malah berendah? Itu bukti bahwa Tuhan kada bertempat. Bahasa kayak kalau amun Tuhan bertempat di sana mah tanda hulubuhan gunung makbul berdoa. Ya kalau daripada bebuhan pantai. Tanda hulu orang di pesawat berdoa daripada nang di dalam sumur. Paman nabuk sumur, ya Allah mudah sukses. Naik paman, kejauhan, naik ke atas. Kurang dekat juga naik ke atas Ponior. Kurang dekat juga naik menara suling Pertamina situ. Sekali ya. Sekalinya, ya itulah. Itu bukti. Ya rasa bahwa Allah tidak buktinya nang paling dekatnya sujud. Amun Tuhan bertempat seharusnya nang paling dekat dengan Allah saat berdiri. Sebab berdiri itu lebih tinggi. Ini kita berdiri. Tinggi kalah. Begitu aku sujud, nah berendah kalah. Bejauh. Kalau mau bertempat di atas, bejauh jarak kita dengan Tuhan. Itulah. Tapi ya begitulah ya. Banyak kadang kayak itu ada remeh hijau dulu. Lurus lempeng beratan halus sunnah ya ada remeh hijau yang salah. Ya adalah kayak itulah. Ya kalau nah. Jadi kayak itu salah. Karena ini posisi kita sebagai Muhammad. Salah. Makanya jangan kita bergantung kepada amal. Ya kalau salah. Nah. Makanya udahlah. Kita harus mengaji ini ya. Kalau kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita, sehingga kita bisa dikaruniakan oleh Allah Ta'ala ma'rifat. Jangan kita minder, jangan kita ada mental block. Aku nih kada pantas, ulun nih guru kada pantas. Mungkinkah guru pian bamalan puji. Nah itu ulun nih kada pantas. Jangan. Kenapa kamu merasa kada pantas? Karena engkau bersandar pada amal. Padahal dalam hikmah yang pertama kitab Hikam halaman 10 dalam PDF kitab Hikam itu mohon membuka. Min alamatil i'timadi alal a'mal nuqsanu raja inda wujudi zalal. Ya kalau di antara tanda bahwa orang itu bersandar kepada amal, yaitu berkurangnya harapan terhadap karunia Allah apabila ia telah melakukan dosa. Nah itu bersandar kepada amal. Padahal ya Tuhan jangan bersandar kepada amal, bersandar kepada Allah. Kadang-kadang kita tuh kayak tuh iblis nih harat saling menggoda.
iblis tuh salah kadang-kadang bisa menggoda kita sombong, bisa juga menggoda jalur sebelah tawaduk, bisa juga. Ikam tuh masih banyak, ikam tuh masih riget, wah bagus nih udah kayak tawaduk. Ikam tuh masih riget, ikam tuh banyak dosa, ikam tuh masih banyak kesalahan. Bang, bagus tuh tawaduk lo. Kada pantas ikam malakan untuk yang ada bemal sama dengannya. Padahal jarhikam min alamatil i'timadi amal. Di antara tanda-tanda orang bersandar kepada amal itu adalah nuqsanu raja. Nah, inda wujudi zalal. Bakurangnya pengharapan kepada Allah ketika ia terjerumus kepada maksiat. Padahal jangan kayak itu, justru ketika mana kita taatkah, maksiatkah, tetap berharap kepada Allah. Ya kalau jangan sekali keputus asa. Kalau umpamanya lah, ini kadang-kadang misalnya itu bertahun-tahun dah bermajelis, lalu nauzubillah min zalik, terjerumus kita pada maksiat, umpamanya berzina, kilap, nauzubillah bang lah, ini nauzubillah bang lah, cuman ini supaya paham. Lalu setelah berzina, ini nauzubillah bang. Lalu kita merenung, aku ini berzina dan sia-sia bermajelis setahun lah. Apa ada artinya? Parah lagi aku sudah. 2-0 iblis. Ya kalau iblis itu selalu menggoda kayak itu. Ini iblis ini banyak kunetreknya menggoda manusia. Pertama diulahnya kuliah. Anak sembahyang jadi kita. Usah. Anak majelis udah HP aja bapak. Anak pada majelis aku. Ini Cynthia. Ini aja nang dihurungin nah. Ya kalau jadi nang kerocok-kerocok iblis itu berhasil menggoda akhirnya kada hakon inya ke majelis, kada hakon inya sembahyang, kada hakon inya beribadah, menang je iblis. Ya kalau kuat juga. Kada iblis saya. Aku tetap sembahyang. Aku tetap ke majelis. Sudah, je iblis kada apa-apa je iblis. Ya kalau Pak itulah ke majelis, itulah ke sembahyang lah. Cuman ya jangan tapi rancak. Sembahyang mengkawa juhur aja. Asar tuh kada sahgin, mending kau berjuhur pada nemparai. Ya kalau Tuhan berhasil berjuhur, ada iblis saya. Tata aku 5 waktu sembahyang. Ada urusan, ya kalau salah. Wah, ayo bagus waktunya iblis. Tapi nang wajib aja, nang sunnah enak. Nang wajib tuh maju sudah. Asal menggurahkan kewajiban aja uji iblis. Nang sunnah tuh kain aja. Kain aja. Ya kalau kada je kita kuat juga nih. Istiqomah ya kalau sal. Tetap aku mungkin sembahyang sunnah. Anak musyahadah ya Allah sana ador. Gawi bagus saya. Lalu jar iblis diingatakan lawan iblis. Mantap kawan sembahyang. Kalau ingat lawan si Allah mantanmu bahari. Baik kamu ya. Akhirnya kita sembahyang tapi kada mengingat Allah. Kunci motor di situ tinggal tahulah dapat kunci dalam sembahyang. Sampai ada kalam hikmah ahli tasawuf, apabila engkau kehilangan barang, carilah di dalam sholat. Allahu Akbar. Di situ aku mandang kunci tadi. Rahat sembahyang ingat salah. Nah ya kalau iblis juga berhasil salah. Kada aja. Iblis tik iblis umpatnya taros iblis nih. Kada. Ini nauzubillah minasyaitonir rajim kita. Pakai yang kedua. Lain ikam nih. Luar biasa ikam nih kada mampan aku. Ampun dah kawan aja iblis dia. Arah deh. Orang ahli ibadah. Kau bagus dah kayak itu. Aku tadi mau uji benar ya tahu lah. Tahan benting kawan sekalinya. Tuh kada kayak kawan. Mau tuh si cuplis gitu aja. Ku uji sedikit udah kedar dasar hebat ikam, mulia ikam tuh inya tuh hina, ikam lebih mulia daripada inya. Lalu aja kita, aku nih ibadah, aku nih orang sebagai waktu, ikam bisa ahli ibadah,
Ikam ahli sembahyang waktu tuh pada saat sembahyang, iya cicik itu dia iblis. Ikam lebih baik daripadanya. Bapak Iwan. Akhirnya Pak bulik mulai masjid, melihat orang kada sembahyang, memandang dengan kebencian, merasa dirinya lebih baik daripada orang itu, karena jebak iblis lah. Banyak nang itu. Wah, bukan main iblis. Kada sanggup kawan. Enggak ini mainnya kawan nang buka iblis. Dasar kamu hebat. Nah, wali, tau lah. Wali cabang 12, pokoknya ikam harap dah. Ya kalau hari. Berarti apa Pak Erwan? Bila orang tuh merasa inya penyembah yang bagus tuh, tapi inya merasa lebih baik daripada maksiat, itu iblis kalau sombongnya. Apa bedanya lawan iblis? Iblis itu waktu beribadah hanai 80.000 tahun jadi guru malaikat, beribadah si iblis itu kepada Allah. Waktu itu gelar iblis itu namanya Azazil, makhluk yang termulia. Sebelum dikutuk jadi Allah hanya iblis. Jadi iblis itu waktu jadi guru malaikat ngarannya Azazil salah ya. Begitu dikutuk jadi iblis, terubah gelarnya menjadi iblis. Walaupun hakikat iblis dalam makrifat itu lain pulang. Ya kadang kita bahas itulah di mana iblis ya kalau 4 unsur dalam diri kita. Ini aku lagi harap berkisah di salah yang kita nih. Kalau luar sedikit dulu dalam terus karena Allah terus ya selingan lah ya salah naik turun ya kalau salah kan kayak itu Azazil ya kah di tiap-tiap lapisan langit itu nama iblis terkenal dengan nama-nama yang bagus salah ya. Iblis itu kan beribadah ya kalau setiap bahkan ada riwayat kayak ini salah setiap bumi ini lautan. Lalu si iblis itu sujud di bumi nang laut tadi. Bakal sujud iblis jadi deretan. Bakal sedehinya nih. Jadi deretan. Karena sujud bang jadi deretan. Sujud jadi deretan. Jadi deretan ada nih persujudan iblis. Paham lah? Ayo solehnya iblis sal. Nih tempat sujudnya buat Tanjung ke Banjar mulai sedunia aneh. Semua deretan di tempat sujud iblis. Bayangkan dunia ini laut asal Perwan. Iblis sujud. Nah, bakas deh itu jadi deretan. Kira-kira mau nih saduniaan nih deretan. Berita sujud. Ada pulang tempat nang 7 berpuluh-puluh kali iblis ketujuh. Sujud di tempat itu ya jadilah gunung. Paham lah, di tempat ini lah. Nih iblis di sini jadi pulau. Sujud bang sini jadi deretan. Kumpulan sujud iblis jadi pulau. Karena sujud iblis pulang betinggi kalanya. Jadi gunung loh. Makanya tempat tinggal jin-jin itu mana? Itu tempatnya paling banyak sujud itu. Kerajaannya itu kan di situ lah. Nah, oke salah paham sih salah. Kalau jadi salah. Di lautan ada gula. Di lautan tuh bisa juga. Nah, ini kan salah satu di situ. Karena tempat wudhunya kan lautan itu. Bayangkan salah. Kita seumuran sembahyang siapa kumpulakan bang bakas dehi kita tuh nah sadunia anda adalah sagenal rumah ini kira. Ya kalah iblis di mana-mana sujud itu luar biasa iblis. Lalu ujar iblis. Ya kah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Ya kalah iblis teringkas saja iblis menggoda Nabi Adam tergelincir. Ya kah Allah kutuk iblis. Intinya kayak itu aja dah. Lalu iblis ini karena sangka dan dendam kepada Nabi Adam, iblis berkata, Ya Rabbi, qala Rabbi. Berkata iblis, bima agwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku, jar iblis. La uzaina lahum fil ardi, aku akan hiasi dunia ini. Sehingga manusia itu memandang dunia ini itu penuh dengan tipu daya, seolah-olah mereka memandang dunia ini diliputi dengan keindahan. La uzaina lahum fil ardi, aku hiasi dunia ini dengan gemerlap yang luar biasa. Ya kasal. Sehingga mereka tertipu dan aku akan merusak mereka. Aku akan menghancurkan keimanan mereka. Tapi ada satu gunai.
nang kadakawa dihancurkan iblis. Apa? Ila min ibadatin mukhlasin. Salah. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu di atas ikhlas. Jadi ikhlas itu masih ada diri kita. Kadang mengharap apa-apa, cuman kitanya ada. Ini mukhlas, kitanya pun kadang. Bayangkan salah. Amun kita ini sudah lebur pada Nur Muhammad, jalan mana iblis menggoda. Salah. Nang kita pandang Nur Muhammad, nang diingatakan Nur Muhammad wara. Ayo datang mana? Pahamlah salah. Nah, bima agwaitani. Apa? Qala rabbi bima agwaitani. Iblis berkata, ya Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, la uzaina lahum fil ardi, maka aku akan hiasi dunia ini seolah-olah ya kalau manusia memandangnya indah. Jujur kunai. Coba kita jujur-jujuran aja nah. Waktu kita memandang seorang perempuan misalkan. Ya kalau salah. Nah, waktu belum menjadi milik kita, wah luar biasa. Tapi setelah memiliki kadang-kadang sebagian orang itu di luar sana. Itu di daerah Rusia arah atas, Moskow atas sedikit. Kasih sedikit pada Ukraina. Nah itu tidak lagi. Malah betapa banyak. Lihat di medsos Gon. Bini sini bungas, tapi selingkuh kepada orang yang biasa. Tahu lah. Seolah-olah ia memandang yang biasa itu nah. Paham kalau Perwan? Lebih. Itulah. Yang halal itu dihambarkan oleh iblis. Yang itu yang tipuan itu la uzaina lahum, aku hiasi dari iblis. Ini paham nih kajian tasawuf nih. Ila min ibadatin mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas, yang sudah kada memandang dirinya tuh ada, inya memandang semua hakikat daripada inya. Bayangkan Gon, mun sudah ka itu gunai. Coba Gon, kita pandang siapa aja pasti bulat. Mata bulat, hidung bulat, montong bulat, telinga bulat, pusat bulat, dua kemaluan belakang muka atau bulat. Maka sumber kehidupan itu daripada bulat, daripada pohon bulat, tanah bulat, sel darah merah, sel-sel darah, pembuluh darah bulat, otak bulat, jantung nang memompa darah bulat, paru-paru bulat, ginjal bulat, nih organ-organ vital semua nang menjadikan kita hidup bulat, bahkan obatnya pun bulat dua sebagian. Jarum suntiknya bulat, lurus guru ay, dalamnya maksudku tuh bulat. Semuanya bulat. Nang kita minum H2O. Nang kita isap O2. Nang kita keluarkan CO2. Berata. Adakah lagi salah? Adakah kita? Kalau bukan nang ada. Tapi ini salah diresapakan di tingkat hati, haram diucapkan. Pahamlah. Tapi aku mau ucapkan ini lain lagi ngajar. Untuk ngajar ya ada apa-apa. Tapi aku soalnya waktu kita nang pemuda kapar tuh. Ini aja mae, ya Allah. Pandang berataan. Wah, kada suah kalau kawan. Tetap baik. Anca kan gitu. Sana itulah kanca kan. Semuanya ya kalau salah tinggal memindah channel aja lagi dan meriadahkan itu sehingga aktif alam bawah sadar. Pahamlah. Ya kalau salah. Nah, itu aja salah. Makna sujud. Jadi
Maka kalau begitu kita pandang saat sujud tuh kita kadang adalah di dia. Lah bayangkan nih tempat yang paling terhormat kita taruh di tempat sujud. Artinya apa? Hilangkan diri kita, leburkan. Ya kah Firwan? Makanya dalam diri kita ini ada 4 unsur: tanah, angin, air, api. Oke. Dalam diri kita ini ada 4 unsur. Petir itu kan masuk dalam api kan? Ada unsur jamaliyah, ada unsur apa? Jamaliyah dan qahariyah. Ada unsur malaikatiyah, salah. Ada unsur syaitoniyah. Nah, unsur malaikatiyah itu ada 2. Ada air, ada tanah. Inilah kedua unsur ini menghasilkan sifat mahmudah. Apa sifat mahmudah itu? Sifat yang terpuji. Ada unsur api, ada unsur angin. Ini unsur syaitaniyah. Angin ini setan, api ini setan. Ini menghasilkan sifat masmumah. Apa tuh masmumah? Buruk. Sekarang mari kita bahas ini. Walaupun melenceng jauh dari kitab Ar-Rahman. Karena itu dutak. Kenapa air? Kenapa api? Mulai dulu saya. Anasar yang paling dekat dengan nur itu kan api. Ya kalau. Kenapa api ini disebut dengan sifat mazmumah? Karena kesombongan itu ada pada api. Kenapa? Karena api itu hendaknya itu meninggi terus. Contoh. Kenangin. Wah, kurang panjang apinya. Kenangin. Ya kalau. Nah. Jangan di angin. Jangan di dalam tempat yang netral. Panjang. Ada satu tempat. Nah. Meninggi kalau. Api ini anak meninggi. Maka orang yang memelihara api ingat ketujuh meninggi. Orang menang meninggi itu pasti panasan orangnya. Kada kawa orang nang harap padanya sangkalnya. Oh kada wah, harus aku tuh bang paling harap. Maka leburkan api itu salai kepada air. Air ini anak merendah terus. Dalam ilmu fisika atau geografi, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Pastinya mencari tempat yang rendah terus air itu. Soalnya air tuh nang naik ke atas. Dipompa gue pakai sanyut. Tuh lain kisah pun secara alamiah. Ya kalau air itu mengalir daripada tempat tinggi menuju tempat rendah. Maka api kalah lawan air. Pasti gitu salah. Kesombongan itu pasti akan dikalahkan dengan ketawaduan. Paham salah? Api nang suka meninggi, air nang suka merendah karenanya berjalan dari tempat tinggi ke rendah. Bahkan menuju laut. Ya kalau semakin titik rendah tuh di situ tuh titik kumpul air. Walaupun air itu merendah, tapi ketika orang yang tawaduk nih melawan akan mengalahkan yang meninggi. Paham dan ini? Hilangkan api pada diri kita, nampakkan pada air. Nah, itu salah ya. Sekarang angin. Ini angin dulu lah. Angin ini sama salah. Ya, angin ini sama. Angin itu mau belajar biologi. Ketika ini ada gedong, angin bergerak, pastinya ke arah atas. Mana buktinya? Lihat asap. Asap tuh kan terbawa angin tuh gitu. Untuk mengetahui angin tuh nah kemana bila kecenderungannya, lihat asap. Pasti ke atas. Oh kada gurai ke kiri. Walaupun ke kiri, tetap bertinggi juga akhirnya. Indikatornya di asap. Ya kah? Nah, maka si angin ini pun sama seperti api.
dia punya sifat meninggi. Ya kah? Tapi begitu si angin ini menerpa tanah, dia akan mantul. Kada mampu ia menembus tanah itu. Pahamlah? Nah, pahamlah Gon? Ruang-ruang hampa itu. Nah, maka unsur air dan unsur tanah inilah sifat manusia. Makanya manusia ini 90% air, 80% ke 90% kan air nih. Kemudian jasad daripada tanah. Ya kah? Di dalam tubuh manusia ini ada unsur namanya api. Ya, kalau bisa marah. Dan ada unsur angin. Bapak nang bernapas nih, Bang. Bukan angin, oksigen. Karena di angin itu kada semuanya oksigen. Ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon dioksida. Maka angin yang kita hirup harus angin yang baik. Itulah hawa. Ya kan? Hawa. Ya kalau salah. Nah, angin. Makanya diorang hawa nafsu. Hawa angin yang jelek, karbon dioksida itu mempengaruhi apa ngarannya nih, nafsu kita, sehingga mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Nah, itulah konsep dasar makrifat salah. Intinya kita hilangkan api, ganti dengan air. Kita hilangkan sifat angin. Walaupun api dan angin itu ada pada diri kita, tapi kita nonaktifkan. Aktifkan yang ini. Tapi salah, api ini boleh dipakai jika tujuannya tertentu. Misalkan memasak, boleh pakai api loh. Boleh kita marah jika agama dihina. Nah, bila tujuannya pas, silahkan dipakai. Paham gak salah? Tapi jangan memakai api pada tempatnya. Hari-hari api aja terus sombong, panas, kadang-kadang karuan. Nah, itulah. Jadi api ini tetap ada pada diri kita, tapi karena dipakai pada saat-saat tertentu. Nah, inilah konsep daripada ma'rifat. Maka kalau kita sudah tajali, ya kalau lebih mengaktifkan air dan tanah, lalu pulang sudah air dan tanah lo rendah kita lo leburkan pulang ini kepada Nur Muhammad, hanyar mukhlas kita. Ikhlas nang sebujurnya. Ikhlas itu apa? Beribadah supaya mengharap surga. Belum ikhlas lagi nyentuh. Ada yang diharap. Ya kalau salah. Ikhlas sebujur ikhlas sudah kada mengharap apa-apa. Bapak Pak, diri seorang hanya kadida. Apa yang diharap? Kita hidup hanya dengan cabur dan nih enak nih amun dipikir-pikir hanya masuk akal nih plastik, nih kaca, nih HP, nih kertas, lerentet ke belakang kertas dari bubur kayu pul ya kalah, nih bubur kayu dari mana? Dari kayu sudah. Kayu dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari daripada Nur Muhammad lah ya. Ini Bang, rentet ke bawah dari tanah juga nih. Kaca nih dari intan mutiara yang terpendam, tanah memfosil. Asalnya mungkin tanah. Jadi kayu, kayu lapuk, jadi tanah, jadi fosil, jadi ini. Rentetakan Nur, ada lagi selain Nur Muhammad nada. Itulah Nur Muhammad daripada Nur Zat. Nur Zat daripada Zat wajibal. Tamu sakan langsung berarti ini adalah Allah. Udah selesai, tapi dalam hati simpan. Ini disalahin. Maka berzikir itu bukan la ilaha illallah. Bila ikam la ilaha illallah, kadang mau tenang hati. Kalau hanya sekedar asma. Sebagaimana salah ikam haus menyambat air, maulah sembuh. Jangan berhuruf, jangan bersuara. Bapak nggak Pak Guru, saya mau la harfin wala. Bapak nggak Pak kada berhuruf bersuara.
Ada hurufnya? Ada suaranya? Tidak ada. Ambillah haus lo. Nah, ini ditulis apa? Api. Ini kah api? Bukan. Kada apa ya? Coba ini. Panas. Ya kah? Nah. Ada hurufnya. Suara ada guru cek, itu cek tuh pancisnya. Nih lah. Nih bendanya gini lah. Nih. Api ada hurufnya lah. Bila disambat api ada suaranya lah. Nah, ada hurufnya. Ada suaranya. Bila sampai ke itu maksudnya. Makanya ada pertanyaan. Ini sudah ulang beberapa kali. Guru, ulunnya guru yang bajikir. Guru ya kada tanang juga hati. Nah, nang betakon ini belum mengaji ma'rifat. Paksa balibi sedikit. Sembahyang bujur kah? Ya, tak karena sembahyang tak ada. Nah, cocok kayak mungkin sembahyang pian belum bujur. Karena ujar Nabi as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Apabila sempurna sembahyangnya maka diterima amalnya. Bila rusak sembahyangnya ya kalau ditolak amalannya. Pian sembahyang berapa kali sehari? Sembahyang zuhur tadi guru hari Jumat. Itu aja seminggu sekali. Nah, cocok kayak pian bajikir kada ya kalau kada tenang karena sembahyang dia seminggu sekali. Bujur kalau salah. Tapi sebujurnya membujur-jujuran. Masih karena belum kah jawaban itu? Belum. Karena engkau masih di asma, bukan kau orang. Coba misalkan ikam melihat orang meribet, pandang langsung tuh nama meribet apa siapa? Allah, hakikatnya siapa? Nur. Walaupun kada bersuara, kada berjikir, kada buat tasbih tangan. Senyum. Tapi memulihkan nafas itu berproses, kadang cepat, kadang lambat. Cuman kalau kita pakai rumus itu, karena kita ke orangnya langsung, itu panginnya. Suara dan kemarin ini betul keluar daripada ya. Contoh, bungol dari apa? Orang nyebut kita tuh. Oh tuh, pinai aja. Dari siapa muntong tuh? Dari mana suara tuh? Pandang ihu juga. Ihu nang ini. Ayo kita main jago. Nah, itu gon. Berat Bang Guru. Berat memang karena kita masih di kelas, belum di laboratorium. Mana laboratorium kehidupan yang nyata? Ya kalau gon. Iya. Disitulah laboratoriumnya. Nah, Pak Irwan. Itulah hakikat sujud. Itulah hakikat sujud. Iya, menghilangkan diri kita. Kada salah. Paham lah. Kayak itu tuh, ingat akan muntung bulet dah. Itu jadi loh. Nyatanya di Nur Muhammad. Kenapa itu? Coba mau kada belajar ma'rifat, sabar. Ada kau sabar. Aku nih sabar, tapi menggerun belum. Sabar aku sabar tangan melempang sabar mana ya kelahan. Itulah salah. Nah itulah maka kita tinggal mengaktifkan alam bawah sadar kita gunakan. Sudah nampak sudah intinya rancaki kayak gini. Duduk tangan batis. Nah ini batis kanan di atas, batis kiri di bawah. Menghadap kena aja habis offline aja. Nah itu kayak aja lah. Nah itulah itu riyadhah kan ada riyadhahnya. Nah karena insyaallah kita akan terus sambung. Insyaallah minggu depan mungkin ya sedikit lah kita belajar pulang untuk meresapinya karena ini soalnya menjelang Ramadan nih soalnya para puasa nih. Apalagi tadi sudah berpandiran lawan ya lego nama gugon juga lawan Pak Irwan beberapa. Kita gunakan malam nisfu Sya'ban tuh gesan praktek riyadhah. Ya kalau Pak Irwan. Nah, itu Pak Irwan naik. Jadi kita menarik la tuh mulai sini syahwatul butun ngarannya nih. Ini Baitul Maqdis diperebutkan ya kalau tiga agama Yahudi, Islam dan Kristen.
Nah ya kalau ini syariat makanya ini diperebutkan semua orang nih. Nangakain nih. Dengar syahwatul butun. Di sini latifatul akhfa salah. Baitullah. Qalbun mukmin baitul di atas nih baitul makbar. Lo kita berpikir lah, berarti menarik ke Baitul Maqdis, menarik Baitullah, menarik Baitul Makmur. Nah, itu guna maksud la ya kalah ilaha. Nah, kesini ini di atas susunnya ada latifatul qalam illallah hantam ke latifatul qalbi. Itu ada artinya bono apanya kemarin apa itu ada artinya nih. Nah, karena kita jelaskan di pertemuan akan datang ya marah kitab nih mungkin kita seapanya ada aja yang lahan mengkaji ini yang penting dalam kajian kita. Jadi aku pun walaupun judul muka itu asar rasalah tapi dalam proses pengkajian kita kadang membatasi pada dimensi asar rasalah tembus ke berbagai macamnya kalau peruan. Nah jadi kan sudah aku jelaskan bahwa ini Baitul Maqdis jala. Nah, sini Baitullah. Qalbul mukmin Baitullah latifatul akhfa. Sini Baitul Makmur. Kita zikir terkait itu la kan kita la. Ini harus menarik mulai sini lah. Syahwatul butun, Baitul Maqdis, Baitullah, Baitul Makmur. 3 tuh ditarik. 3 tempat salah. Oh kalau kau cepat umroh kan la tarik lah ilaha latifatul qalbi illallah latifatul qalbi mahantam hablus setan di sini Karena tempat khana itu maksudnya la ilaha illallah kan di sini la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalau digambarkan ya kalau nah gon la mantap ilaha nah kayak ho kalau apaan itu bagus Jepang menjikir pada menjablay ya kalau itu pulang kita cukup sampai sini lo kita akan baca kitab dari Jong saya ini mudah-mudahan berkah manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan lah netizen mungkin ada yang kada paham aja ya kalau usah kada paham tuh tenang aja ya kalau dua netizen solusinya datang kemari atau lupakan sekali. Nah itu dah jadi itu nah ada yang mana perwana maksud pian tuh apa aja perlu kada mengerti anak mandalami aja sinyal aja nah ya pembujur ya kalau yang benar aja lah kayak itulah pokoknya kayak itulah Mengkaji stakon juga sekarang. ya dalam berkah manfaatnya kita akan sambung soal ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akan sambung pada pengajian yang kedua. Alhamdulillah.